Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ariel, aku kangen banget sama kamu. Aku sudah cari kamu kemana-mana dan gak pernah ketemu. Aku rindu kamu, Ril. Seorang wanita menghambur memeluk erat spontan pria yang dipanggil dengan nama Ariel. Wanita yang memakai gaun merah muda di bawah lutut tanpa lengan, dengan rambut ombak dan high heels tingginya, memeluk seorang pria di depan parkir kantor perusahaan. Pria itu sungguh amat terkejut, tidak menyangka sama sekali wanita yang sedang memeluknya erat itu masa lalunya. Wanita yang sudah tidak ia harapkan untuk datang lagi di kehidupannya. Pria dengan panggilan Ariel itu tercengang. Di saat dirinya sudah menemukan kebahagiaannya, wanita masa lalunya kembali hadir. Ariel pernah sangat mencintai wanita itu, wanita yang dulu pernah ada di hatinya selama bertahun-tahun, mungkin juga cinta pertamanya. Tapi Ariel juga sangat sadar, wanita yang memeluknya sekarang sudah membuat dirinya berkelimang dosa, menumpuk sejuta dosa yang sulit dihapuskan, dan wanita yang meninggalkan saat Ariel membutuhkannya di sisinya. Ariel pernah berada di atas awan dengan kebahagiaan dunia yang melimpah, dengan wanita yang dulu menjadi pacarnya. Dia sudah merasa menjadi umat yang sangat pendosa. Kini saat dirinya sudah menata hidupnya menjadi lebih baik, menikah dengan perempuan yang sekarang dia cintai, wanita masa lalunya hadir lagi. Ariel tidak tahu sekarang harus berbuat apa. Kamu gak kangen sama aku? Kita hampir 7 tahun tidak bertemu. Wanita itu mendongak menatap Ariel yang masih dipeluknya. Ariel langsung sadar, dia dipeluk wanita yang bukan mahramnya. Pria dengan panggilan Ariel itu spontan mendorong pelan wanita di pelukannya. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, ucap Ariel sedingin es. Wanita itu terpenjat kaget saat pria yang pernah memperlakukannya dengan penuh cinta mendorong dan berucap dengan nada yang sangat dingin kepadanya. Ariel, kamu kenapa? Tanya wanita itu heran. Kamu yang kenapa hadir lagi di hidupku? Ucap Ariel dengan tajam dan dingin. Aku merindukanmu. Omong kosong, ucap Ariel pedas. Ariel langsung meninggalkan wanita itu. Dadanya bergemuruh. Dia takut kedatangan wanita masa lalunya akan menjadi awal kehancuran hubungan rumah tangga yang sudah dibangunnya. Wanita itu berteriak memanggil Ariel. Dia kecewa, kedatangannya tidak disambut baik oleh kekasihnya. Ya, tidak pernah ada kata putus yang terucap dari mereka berdua. Tentu saja wanita itu masih menganggap Ariel itu kekasihnya sampai kapanpun. Meskipun Ariel sudah tidak menginginkan kehadirannya, dirinya akan memperjuangkan Ariel kembali. Wanita itu sungguh amat menyesal meninggalkan Ariel, pria yang sampai sekarang masih ada di hatinya. Yusuf berjalan mondar-mandir. Pria berwajah Arab itu sungguh khawatir. Sudah jam 9 malam tapi istrinya belum juga pulang ke rumah. Waktu ia masuk ke rumah masih kosong. Istrinya belum juga pulang dari pagi tadi. Lama sekali istrinya pergi dengan kedua sahabatnya, hanya mengunjungi mal. Apa selama itu? Apa semua perempuan kalau sedang belanja plus mengobrol asik dengan sahabatnya akan melupakan kehadiran kehidupan nyatanya? Terdengar dramatis ya, memang itu kebenarannya. Tapi istrinya tidak mungkin seperti itu. Atau Yusuf yang belum tahu sifat asli istrinya? Batin Yusuf seakan bergemuruh, antara khawatir, marah, dan mungkin kecewa. Yusuf seharian disibukkan oleh pekerjaan dan tumpukan berkas-berkas. Saat ia sampai rumah, dirinya ingin disambut dengan hangat oleh istri tercintanya. Bukan seperti sekarang ini. Pria tampan itu sudah berulang kali menelpon istrinya, tapi yang terjawab hanya operator. Handphonenya mati. Begitu juga adiknya yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Kemana mereka itu? Tidak tahukah Yusuf begitu khawatir? Apa Aisyah tidak ingat dia punya suami yang menunggu di rumah? Yusuf mengusap wajahnya lelah. Ia dari pulang kerja belum mandi dan makan. Dirinya sangat lelah, amat sangat lelah.
Yusuf perlu menjernihkan kepalanya sebelum mencari istrinya. Ia perlu mandi dulu. Apa yang lebih menyenangkan dari berjumpa dengan sahabat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu? Yaitu ketika sahabatmu mengikuti langkah baikmu. Sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan hatimu, bukan? Ketika sahabatmu mengikuti jejak untuk melangkah ke surga bersama, bertemu di surga dan saling bergandeng tangan. Sahabat sampai surga, itu impian setiap orang, bukan? Begitu juga denganku dan Maira. Hijrahnya Nisa, adik iparku sekaligus sahabatku, membuatku dan Maira sungguh bahagia. Selesai dari kajian, Nisa meminta kita mengantarkan ke toko busana muslim. Nisa ingin membeli gamis dan hijab. Tentu saja, aku dan Maira dengan senang hati mengantar. Sungguh sebagaimana hidayah yang juga telah dipersiapkan Allah untuk lewat skenario yang seperti apa. Tetapi janganlah kita lantas menjudge seseorang yang sudah mantap untuk menutup auratnya atau berhenti dari maksiat misalnya. Sekali lagi, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Kita tak punya hak untuk berkata bahwa hijrahnya seseorang adalah hijrah instan. Janganlah kita seolah yang punya hidayah atau bahkan menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Hidayah bisa datang lewat mana saja, lewat siapapun perantaranya. Maka ketika hidayah sudah terlihat, jangan menunggu lebih lama lagi untuk mendekat. Sebab Allah bilang, 1 langkah kita mendekat kepadanya, 1000 langkah Allah menuju kita. Begitu juga yang dialami Nisa. Saat kami mengajak untuk ke kajian, tapi dia ingin menolak. Tapi hati kecilnya menginginkan untuk hadir ke majelis ilmu. Lalu hidayah hadir begitu cepat dengan topik kajian yang dibahas seolah hatinya bergetar untuk menutup aurat alias hijrah. Ingat, Allah masih menunggu umatnya untuk bertaubat. Dan kamu masih diberi waktu untuk menjemput hidayah. Tapi kenapa kamu yang membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna? Berapa kesempatan yang kamu biarkan berlalu begitu saja? Maka jemputlah hidayah itu. Andai hidayah itu murah, pasti Allah beri kepada paman terkasih Rasulullah Abu Talib. Andai hidayah itu mudah, mungkin saja Allah beri kepada istri Nabi Nuh alaihissalam. Banyak sekali yang orang tuanya ustaz namun anaknya durhaka. Banyak sekali yang hidup di lingkungan santri namun tidak ingin mempelajari Al-Quran. Karena hidayah itu hanya milik Allah, maka mintalah kepada Allah, jemputlah hidayah itu. Karena Allah memberikan hidayah itu untuk orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang rela meninggalkan kehidupan dunia hanya untuknya. Dan hidayah itu tidak akan hinggap kepada kita yang hatinya masih terpaut ke duniawi. Aku amat bersyukur adik iparku Nisa. Dia menjemput hidayahnya bersamaku, saling menggenggam erat untuk melangkah ke surga bersama. Sekarang kami bertiga sedang berjalan pulang ke rumah Nisa. Dia meminta tolong kepada kami untuk membantu mengemasi baju-bajunya yang tidak akan digunakan lagi. Baju tidak menutup aurat tentunya. Sesampai di rumah Nisa, sepi. Bunda katanya kalau hari ini pergi ke kajian lalu dilanjut arisan dengan temannya. Jadi di rumah hanya ada sopir dan pembantu rumah tangga. Kami bertiga langsung menaiki kamar menuju kamar Nisa. Kamar bernuansa pink, seperti kamarku. Ternyata selera kita sama. Kak, sebentar ya, aku mau ngambil cemilan sama minum dulu di kulkas, ucap Nisa menaruh tasnya di meja kamar. Biasa yang banyak, aku lapar lagi nih, tadi cuman makan dikit, sahut Maira tanpa jaim. Begitulah sifat Maira kalau sudah dengan orang terdekatnya, no jaim-jaim. Berbeda denganku, meskipun dengan orang terdekat sekalipun, aku kadang merasa asing. Sulit bagiku berbaur atau memulai obrolan dengan orang, kecuali dengan Maira dan Mas Yusuf. Mas Yusuf, suamiku, astagfirullah. Aku gelagapan, bingung, takut. Mengambil handphone di tasku, mencoba menyalakannya, tapi mati, gak bisa. Lowbat.
Aku sungguh ingin menangis melihat jam di dinding kamar Aisyah. Sekarang sudah jam 9 malam. 9 malam dan aku belum pulang. Aku bahkan tidak mengabari Mas Yusuf. Astagfirullah, kenapa aku bisa melalaikan suamiku? Aku seakan lupa kalau sekarang aku sudah menikah. Aku terlalu sibuk dengan kesibukan sendiri. Tertunduk di pinggir kasur, rasanya aku akan menangis. Maira yang menyadariku sedang tidak baik-baik saja, langsung menghampiriku. Wajahnya juga terlihat khawatir dengan keadaanku. "Cak, kamu kenapa?" "Hei, kok malah nangis? Ada apa? Cerita sama kita." Aku yang masih terisak dengan kepala tertunduk. Rasanya mulutku keluh untuk membuka suara. Seakan kalau aku mengucapkan satu kata saja, dosa aku akan bertambah semakin banyak. Terdengar terlalu berlebihan, tapi begitulah aku. Nisa yang datang membawa banyak cemilan, saat melihatku yang terisak menangis langsung menghampiri duduk di sampingku. "Kak, kamu kenapa?" tanya Nisa dengan raut yang khawatir. Aku masih diam membisu, tapi air mataku rasanya tahu caranya turun dengan baik, seolah mewakili apa yang aku rasakan. "Cak, please jangan buat kita khawatir, cerita sama kita," Maira berucap lagi. Aku mengangkat kepalaku, mataku masih sembab oleh air mata. Aku harus segera pulang, aku mau bertemu suamiku. Aku ingin meminta maaf. Suamiku pasti khawatir, dan itu ulahku. Aku takut dia marah padaku. Ya, dia pasti marah. Aku mengambil tasku, beranjak keluar dari kamar. Aku seakan tidak mendengar teriakan kedua sahabatku yang terus memanggil namaku. Ya Allah, aku lupa tidak membawa mobil, tapi tadi pagi aku diantar Mas Yusuf. Waktu pulang ke sini juga aku naik taksi. Harus bagaimana aku ini? Aku sungguh takut akan semua. Sungguh sekarang aku tidak tahu mau berbuat apa. Aku berjongkok menelungkupkan wajahku di kedua lutut. Air mataku tidak bisa termenung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku merasakan ada yang memegang bahuku lembut. Sepertinya aku sering merasakan usapan tangannya. Aku mendongak melihat siapa yang memegang bahuku lembut. Mas Yusuf, dia ada di sini. Bersambung.